Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku akan memproyeksikan tentang pengaruh limbah rumah tangga terhadap pertumbuhan bawang dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Oke, bahan-bahannya ada cuka dapur, 3 wadah, terus ada tusuk gigi secukupnya, ada air biasa yang bersih ya, label, sabun cuci piring, terus ada gunting. Terus bahan utamanya yaitu bawang merah 3 buah ya, yang kulitnya belum dipotong, jadi kayak masih ada kulitnya gitu. Oke, kita langsung lanjut ke langkah pertama pembuatannya ya. Nih, siapkan 3 wadah yang tadi aku sebutin itu. 3 wadah kita siapin, yang kalau bisa yang berbentuk plastik kayak gini ya, yang gampang, biar gampang. Terus masing-masing sisinya tuh, dua sisinya dibolongin menggunakan gunting kayak setara gitu, tiga-tiganya semuanya juga. Nah, jadi kayak gini nih contohnya nih. Tuh, kelihatan kan bolongan kayak gitu, sekecil itu aja. Terus tuh harus sejajar, setara kanan kiri gitu. 2 bolongan aja kanan kiri gitu kan. Tiga-tiganya harus dibolongin sama. Lanjut di langkah kedua, yaitu yang bawang merahnya tadi tuh kita siapin dulu. Kita tusuk menggunakan tusuk gigi samping kanan kirinya, berfungsi untuk kita gantungin di bolongan yang ada di wadahnya itu. Digantungin ya sampai kayak mengambang gitu. Kita tusuk kanan kirinya agar dia bisa sejajar, nggak jatuh. Tusuknya harus benar-benar kuat ya, biar dia bisa ngegantung selama 5 hari ke depan. Nah, kita ikutin contohnya untuk ketiganya. Nah, jadinya kayak gini ya, tiga-tiganya sama harus mengambang ya, jadi bagian pucuk bawahnya itu harus taruh di bawah untuk direndam air kayak gitu. Nah, setelah semuanya kita tusuk, kita langsung lanjut langkah ketiga. Langkah ketiga ini kita akan memberikan label pada masing-masing wadah. Ada 3 nama nih. Kita pertama itu menggunakan yang air biasa. Percobaan air biasa. Lalu di percobaan kedua itu ada air sabun. Ada air sabun, kita tempelin. Terus yang ketiga ada air cuka. Kita menggunakan 3 macam air ya untuk pengamatan kali ini. Oke, di langkah yang selanjutnya tentang larutannya nih. Kita akan coba larutan yang akan digunakan untuk pengamatan kali ini. Pertama aku campurin dulu nih sabun cuci piring dengan air biasa biar agak mencair gitu kan. Cukup campurin secukupnya aja karena sabun cuci piring aku sabunnya udah cair, jadi cukup tambahin sedikit lalu diaduk-aduk biar rata. Lalu di larutan yang kedua itu aku masukin 2 sendok cuka ke dalam wadah. Cukup 2 sendok makan aja sih, nggak perlu berlebihan. Masukin, lalu ditambahin juga air bersihnya secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Kita aduk-aduk juga sampai rata. Nah, ini larutannya. Yang pertama ada larutan cuka, terus larutan sabun, sama larutan air biasa itu. Nah, lanjut langkah selanjutnya, langkah kelima, yaitu memasukkan ketiga larutan ini ke dalam wadahnya masing-masing sesuai namanya. Kita masukin ketiga larutan ini ke dalam wadahnya masing-masing secara perlahan. Yang pertama kita masukin dulu yang air sabun. Nah, kita itu masukin itu cukup sampai pangkal bawah bawangnya aja ya, nggak usah sampai dia mengembang banget, takutnya ntar bakal fail. Jadi kayak sampai pangkal bawahnya aja, jangan sampai kena banget, nanti takutnya gagal. Nih seperti ini, jadi sampai pucuk paling bawahnya aja, tempat akarnya itu tumbuh. Air sabunnya udah masukin secara perlahan. Lalu air cuka yang kedua sama seperti yang awal, cukup sampai pangkal bawah, pelan-pelan perlahan agar tidak terlalu kena bawangnya ciprat-ciprat. Lalu yang terakhir air biasa, sama sampai pangkal bawahnya aja. Jadi ketiganya ini cukup sampai pangkal paling bawahnya aja, tidak perlu dia sampai bawang merahnya merendam gitu. Oke, perlahan sampai pangkal bawah. Lalu nah udah nih, 3 ini udah dimasukin larutannya masing-masing sesuai label namanya. Semua stepnya sudah selesai.
tinggal kita tunggu hasil pengamatannya selama 5 hari ke depan. Jadi aku akan update terus selama 5 hari ke depan. Jadi tungguin ya bagaimana pertumbuhan akarnya selama 5 hari ke depan. Oke, pengamatan hari pertama. Gimana sih hasil akar-akar ini bawangnya pada hari pertama? Pertama dari air sabunnya dulu. Nah, sudah mulai tumbuh akarnya kecil, masih kecil, dikit juga, nggak terlalu signifikan pada hari pertama. Lalu yang air cuka nih, yang rendaman air cuka, akarnya nggak kelihatan sih, masih lebih kecil malah daripada air sabun. Terus kayak ada sedikit lendir-lendir pada bagian pucuk bawahnya. Lalu yang terakhir air biasa. Nah, pada hari pertama aja tuh kelihatan signifikan banget dalam semalam. Dalam semalam akarnya sudah tumbuhnya lumayan panjang, melebihi 2 larutan sebelumnya tadi. Jadi kelihatan perbedaannya pada hari pertama ini ya. Mana yang akarnya lebih panjang, yang memang signifikan banget pertumbuhannya. Lalu kita lanjut ke pengamatan hari ketiga. Pengamatan hari ketiga untuk ketiga larutan ini. Air sabun. Ini airnya udah mulai berlendir gitu ya, banyak busa-busanya. Tuh, masih sama, mungkin hanya panjang beberapa senti aja. Lalu yang air cuka. Yang air cuka masih sama, nggak ada pertumbuhan kalau menurut aku akar bawangnya, dan bawangnya ini berlendir dan air rendamannya cukup bau. Lalu di air yang biasa, wow, ini akarnya udah panjang banget, signifikan banget pertumbuhan akar bawangnya di air biasa ini. Air bersih ya, ini air biasanya tuh, jadi kelihatan mana yang memang sangat menghambat pertumbuhan akar bawangnya. Dari hari ketiga aja sudah kelihatan. Lanjut kita pengamatan hari keempat. Di hari keempat ini sudah banyak perbedaan yang terlihat, mulai dari baunya sudah kelihatan, dan air cuka dan air sabunnya ini tuh benar-benar bau airnya. Lalu bawangnya mulai berlendir, yang menyebabkan si airnya itu pun ikut berlendir juga. Ada busa-busa di bagian airnya dan lumayan busuk baunya. Berbeda lagi dengan yang air biasa. Kita lihat tuh dari kulitnya aja tuh udah benar-benar kayak berlendir, jatuhnya basah. Kulitnya yang kering, awalnya kering jadi basah. Di air biasa panjang banget, nambah panjang itu benar-benar signifikan, berbeda dengan air cuka dan air sabun. Tuh panjangnya, dan gak hanya cuma satu akar tapi dia bercabang gitu. Lanjut di pengamatan hari terakhir, hari kelima. Oke, di sini kelihatan ya yang air sabun dan air cuka tuh bawangnya udah gak enak dipandang, apalagi baunya benar-benar bau banget. Dan liatin, bawangnya sudah mulai menghitam, membusuk gitu ya. Airnya juga kelihatan tuh berbuihnya. Sebenarnya udah berbuih sih dari hari pertama kalau untuk sabun. Lanjut di air yang cuka. Air cuka ini bau banget, melebihi baunya air sabunnya ini. Tuh, benar-benar udah kayak berlendir banget bawangnya. Terus bau. Lalu kita lanjut yang terakhir, yang air biasa. Kalau yang air biasa ini nggak ada bau sama sekali, dan bawangnya juga nggak berlendir atau basah, karena emang basah bagian akarnya aja karena terendam. Dan akarnya panjang banget sampai keluar dari wadahnya ketika ditebalikin kayak gini. Jadi kelihatan ya mana yang pertumbuhannya bagus dan yang pertumbuhannya tidak bagus. Oke, pengamatannya sudah selesai di hari kelima. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang hasil pengamatan tentang ketiga bawang ini, apa perbedaannya. Aku akan menjelaskannya secara singkat. Oke. Dari kegiatan praktikum ini dapat menunjukkan suatu pencemaran perairan yang diakibatkan oleh suatu produk industri yang banyak digunakan di kehidupan sehari-hari, yaitu cuka dan sabun. Cuka sendiri mengandung asam asetat, tartarat, dan juga sitrat yang memang bagus untuk tumbuhan, namun bagus untuk tumbuhan yang menyukai asam saja.
Dan sabun sendiri mengandung 15% bahan aktif surfaktan yang memiliki efek toksik terhadap biota yang hidup di perairan yang menyebabkan turunnya oksigen ke laut. Dengan demikian akan menyebabkan organisme air kekurangan oksigen dan dapat menyebabkan kematian juga. Tetapi terdapat faktor lain, yaitu faktor kekurangan dan kelebihan air. Faktor ini bisa menyebabkan tanaman tersebut stres. Perkembangan tanaman bawang merah ini akan menurun, dan penurunan derajat stres air dan tanaman ini sangat peka terhadap stres air. Untuk meningkatkan kualitas hidupnya, manusia berusaha untuk memanfaatkan kekayaan alam sekitar melalui pikiran dan akal. Manusia menciptakan alat dan bahan yang digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun dalam kenyataannya, kualitas hidup yang hendak dicapai karena ada dampak negatif yang dihasilkan dari usaha manusia itu sendiri. Nah, itu jadi penjelasan terhadap perkembangbiakan bawang merah tersebut ya. Jadi untuk kita harus menjaga lingkungan sekitar nih, agar apa yang kita konsumsi itu baik juga untuk tubuh kita. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.